Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my channel. Hari ini aku akan membahas tentang peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. 1. Gerakan anti korupsi. Korupsi di Indonesia sudah berlangsung lama. Berbagai upaya pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak tahun-tahun awal setelah kemerdekaan. Dimulai dari tim pemberantasan korupsi pada tahun 1967 sampai dengan pendirian KPK pada tahun 2003. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 unsur utama, yaitu pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan anti korupsi di masyarakat. 2. Peran mahasiswa. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. 1. Kebangkitan nasional pada tahun 1908. 2. Sumpah Pemuda pada tahun 1928. 3. Proklamasian Kemerdekaan NKRI tahun 1945. 4. Lahirnya Orde Baru tahun 1966. Dan 5. Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut, mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Mahasiswa memiliki karakteristik intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme dengan kemampuan intelektual yang tinggi. Jiwa muda yang penuh semangat dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Mahasiswa didukung oleh modal dasar yang mereka miliki, yaitu inteligensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watchdog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. 3. Keterlibatan mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu 1. Lingkungan keluarga, 2. Lingkungan kampus, 3. Masyarakat sekitar, 4. Tingkat lokal atau nasional. 1. Dalam keluarga. A. Apakah dalam mengendarai kendaraan bermotor bersama ayahnya atau anggota keluarga lainnya peraturan lain dipatuhi? Misalnya, tidak berbelok atau berputar di tempat di mana ada tanda larangan berbelok atau berputar, tidak menghentikan kendaraan melewati batas marka tanda jalan, tanda berhenti di saat lampu lalu lintas berwarna merah, tidak memarkir atau menghentikan kendaraan di tempat di mana terdapat tanda dilarang parkir atau berhenti, dan lain-lain. B. Apakah ketika berboncengan motor bersama kakaknya atau anggota keluarga lainnya tidak menjalankan motornya di atas pedestrian dan mengambil hak pejalan kaki, tidak mengendarai motor berlawanan arah, tidak mengendarai motor melebihi kapasitas atau berbonceng 3 atau 4. C. Atau 3. Apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi? Apakah orang tua tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya?
di antara anggota keluarga yang menggunakan produk-produk bajakan seperti lagu, film, software, tas, sepatu, dan lain-lain. Apa kamu kerja di bagian juga? Haha. Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan seseorang terhadap aturan atau tata tertib yang berlaku. Substansi dari dilarangnya dilanggarnya aturan atau tata tertib adalah dirugikannya orang lain karena haknya dirampas. 2. Di lingkungan kampus, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu untuk individu mahasiswa sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya, bersesama mahasiswa, dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. 3. Masyarakat di sekitar. Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan masyarakat sekitar. Misalnya, apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya? B. Apakah infrastruktur kota bagi pelayanan publik sudah memadai? C. Apakah pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadai? D. Apakah akses publik kepada berbagai informasi mudah didapatkan? 4. Di tingkat lokal dan nasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Berawal dari kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus, kemudian akan meluas lingkup yang lebih luas. Itulah tadi materi tentang peran mahasiswa dalam memberantas korupsi yang sempat saya bawakan atau saya ceritakan pada hari ini. Saya berharap kalian paham dan mengerti, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke akun sosial yang kamu punya. Kalau gitu, see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.